Halo Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Welcome, selamat datang. Ya, Cancer, welcome itu ya selamat datang. Selamat datang itu ya welcome. Anyway, terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Kita kembali lakukan general reading. Tema yang kita angkat di video ini adalah terkait dengan drama-drama kehidupan yang berpotensi bakal ditemui para Cancer di 2024. Ya, kalau kita ngomongin soal drama mungkin tidak akan selalu dirasa menyenangkan. Akan tetapi tujuan dari pembacaan ini adalah untuk menguatkan kamu, agar kamu bisa mengantisipasinya. Jadi ini bisa terjadi, bisa juga enggak. Tergantung dari cara kamu menyikapinya. Kalaupun beberapa Cancer sudah mengalami ini, potensi di 2024 adalah ini masih akan berlangsung gitu. Jadi secara mental, kamu mesti mempersiapkan diri. Oke, baik, terima kasih untuk yang sudah klik video ini dan juga di like, subscribe. Aktifkan sekalian lonceng notifikasinya biar channel ini berkembang ya guys. Apresiasi super thanks akan sangat kita hargai. Bisa join membership juga. Kita arahkan juga kamu untuk personal reading berbayar. Jadi kalau personal reading itu nanti akan lebih spesifik, hanya energi kamu seorang saja yang terbaca. Kalau di sini kita general reading energi jutaan orang. Cancer. Drama-drama kehidupan di 2024 yang potensinya kamu temui. Ini bisa kamu yang mengalami, tapi bisa juga orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Oke, 5 kartu yang pertama. Kamu punya calling in your soulmate. Passion. Separation. Pay attention to the red flags. Dan heart-to-heart conversation. Beberapa Cancer akan terlibat sebuah konflik yang cukup rumit yang saya lihat ya. Konflik ini bisa memicu perpisahan, bisa memicu hal-hal yang tidak bisa menyatukan. Jadi ini bisa terkait dengan cinta, pekerjaan, kemitraan yang pada akhirnya pecah kongsi, itu juga sangat bisa di sini. Sudah merasa tidak lagi cocok antara yang satu dengan yang lain. Misal, Cancer di sini berpartner, bermitra, atau punya pasangan, gitu ya. Terlihat sekali kalau di sini ada satu pihak yang masih semangat untuk kerja. Ada satu pihak yang masih dengan gairah dan potensinya senang melakukan hal ini, tapi pihak yang lain bisa jadi udah mulai jenuh, udah mulai bosan. Oke, jadi sesuaikan situasinya. Makanya kita bilang ini adalah general reading. Ini bisa cinta, bisa bisnis, bisa pekerjaan. Sebenarnya apakah energi ini bisa disatukan lagi? Kalau yang saya rasakan sih agak sulit ya. Karena pihak yang berdealing dengan Cancer di sini itu memang orang yang red flag banget. Dalam arti udah agak seperti susah lah, nggak ada kecocokan gitu loh. Oke, ini bisa Cancer yang merasa nggak cocok dengan orang itu, atau orang itu yang nggak cocok dengan Cancer. Intinya satu pihak masih passion di sini, masih ada semangat, masih ada gairah. Sementara yang pihak yang lain atau satunya lagi itu udah nggak lagi, gitu. Oke, ya kita coba cek drama-drama kehidupan yang bakal ditemui Cancer di 2024. Oke, yang pertama saja sudah terlihat bahwa ini adalah King of Wands, yaitu soal pekerjaan, soal bisnis, sosok yang sangat mengendalikan. Ya, sosok yang sangat mengendalikan. Ini sepertinya senior, bisa dibilang orang lama, senior, ya, di bidangnya. Sementara yang satunya lagi newbie, orang baru. Maksudnya kalau kita bicara di circle pekerjaan atau perusahaan tertentu gitu ya, karyawan misalnya, di sini ada potensi berkonflik dengan orang lama yang berhubungan dengan senioritas dan junioritas. Senior dan junior masih sangat berlaku di energi ini. Itu, drama-drama kehidupan beberapa Cancer juga seputar itu. Ya kan, yang satunya senior, yang satunya junior, ini agak susah juga gitu. Yang satunya senior itu merasa harus dihargai, ya kan. Kemudian merasa paling berjasa di tim ini misalnya, atau di pekerjaan, di perusahaan, kayak gitu. Sementara yang junior ingin sebuah perubahan,
Junior ini masih berapi-api untuk merubah dan menghapus senior junior, atau nggak ada lagi lah. Orang lama, orang baru itu nggak ada lagi di tempat kerjanya. Rindu perubahan dan berusaha untuk menyuarakan ide tentang perubahan itu di perusahaan. Tapi ini nggak mudah gitu. Karena ternyata lebih banyak yang senior daripada yang junior. Yang senior itu mungkin bosnya di sini, leadernya, pimpinannya, itu udah merasa, ya ini yang senior itu udah teruji gitu loh, loyalitasnya. Anggaplah yang senior itu adalah generasi milenial atau generasi Y. Generasi Y dan generasi milenial. Sementara, kalau yang saya lihat, untuk yang junior itu masih Gen Z. Jadi mindsetnya berbeda. Nah, ini yang agak susah juga ya. Ini adalah soal drama di urusan karir, pekerjaan, atau lingkungan perusahaan tempat Cancer bekerja. Selanjutnya, kita lihat. Ya, beberapa Cancer mungkin memang memilih untuk move on. Beberapa Cancer mungkin memilih untuk berpisah, ya, meninggalkan pekerjaannya karena memang udah nggak tahan lagi, bebannya terlalu berat, tidak ada perubahan, ya kan? Kemudian tidak ada job description yang jelas, sehingga di sini beberapa Cancer memutuskan untuk resign, pisah dengan pekerjaannya, pindah kerja. Di sini energi The Hierophant, beberapa Cancer mungkin melihat peluang yang lebih baik di tempat yang berbeda. Itu yang saya lihat. Ada perpindahan yang saya rasakan di sini, yang lebih cocok, yang lebih bisa menampung ide-ide kreatifnya Cancer. Oke. Jika ini terkait dengan masalah asmara, percintaan, saya merasakan hubungan yang dijalin antara Cancer dengan seseorang ini itu tidak bisa berjalan lancar. Kenapa? Selain banyak perbedaan, perbedaannya mungkin dari sisi usia, dari cara pandang, mindset, atau mungkin status sosial. Atau bisa juga perbedaannya itu adalah yang satunya sudah berpasangan, yang satunya masih single. Sehingga di sini ada perpisahan. Oke, ada hal-hal yang tidak bisa menyatukan. Ada juga beberapa Cancer yang akan menghadapi drama di 2024 ini, hubungan yang LDR. Pasangannya harus jauh, harus dimutasi keluar kota, luar pulau, atau bahkan luar negeri di sini. Oke. Ada juga sebuah perpisahan yang saya lihat perpisahannya ini karena nggak jelas, di ghosting, sebuah hubungan yang menggantung. Kita coba lihat drama-drama kehidupan apa lagi kah yang kebaca untuk energi Cancer kali ini, drama-drama kehidupan. Oke, Cancer, di 3 kartu ini saya merasakan seperti tadi, hubungan yang menggantung, sesuatu yang tidak jelas. Ya, mungkin sebuah perpisahan yang tidak diakhiri dengan kalimat perpisahan benar, nggak ada pamit, nggak ada penjelasan apapun. Padahal seseorang meninggalkan situasinya itu karena untuk mengejar mimpinya, mengejar cita-citanya, harapannya. Kayaknya komunikasinya agak telat, atau obrolannya, penjelasannya itu agak telat. Oke, kita lihat ya. Ya, terlihat sekali di sini memang oke. Karena sebuah situasi dan kondisi yang dia tidak bisa mengendalikan, sehingga sampai tidak ada kalimat perpisahan, sampai tidak ada penjelasan, karena seperti buru-buru nih. Meninggalkan situasinya seperti buru-buru, tidak sempat menjelaskan. Ada banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Pindah kerja, LDR, hubungan yang menggantung, kemudian juga terkait dengan pencapaian cita-cita. Tetapi saya tidak melihat adanya sebab lain yang seperti pihak ketiga, nggak ada di sini. Oke, kalaupun yang bekerja tadi mau resign karena memang udah nggak cocok aja. Ada juga yang berpisah dengan pasangannya, dengan seseorang yang dikenalnya karena memang udah nggak ngerasa klik aja, dan mencari orang lain yang lebih pas, yang lebih dikatakan sebagai soulmate.
Nggak cocok kenapa? Karena mungkin ya orang yang berdealing dengan Cancer ini adalah orang yang red flag banget gitu loh. Nggak sesuai aja dengan hatinya Cancer. Jika memang ini terkait dengan sebuah situasi yang menggantung, penjelasan ada di akhir tahun bahkan, tidak di awal-awal tahun. Cancer akan baru mengetahui faktanya, kenyataannya itu di akhir-akhir tahun. Jadi agak sedikit telat ya. Oke. Di sini ada heart to heart conversation. Jadi ada obrolan yang memang bukan menjadi sebuah penyelesaian, tetapi ini adalah sebuah penjelasan. Beberapa Cancer berdealing dengan seseorang yang cukup sukses. Ini bisa pimpinan, bisa sosok bapak, orang tua, orang yang egonya tinggi yang saya lihat. Dia seorang leader. Mungkin karena itu juga perpisahan ini terjadi, ya. Sesuaikan sendiri situasi beberapa Cancer. Oke, drama-drama kehidupan yang sudah kita bahas tadi, potensinya terjadi di bulan apa? Ada bulan Maret di sini, juga November, lalu bulan April, dan satu kartu Desember. Tuh kan, seperti yang saya katakan, mungkin baru diketahui fakta-faktanya, sebab-sebabnya, penjelasannya ada di bulan Desember. Jadi masih panjang banget sepanjang tahun ini gitu kan. April, Maret, November, dan Desember. Baiklah Cancer, drama-drama kehidupan yang terjadi, yang berpotensi kamu temui. Kartu saran, 3 kartu saran untuk Cancer di energi ini. 3 kartu saran. Oke, Page of Cups, King of Swords, dan The Hangman. Jika beberapa Cancer ada di sebuah situasi yang menggantung, tidak jelas, menunggu sesuatu yang tidak pasti, saya rasa kamu di sini perlu mencari tahu jawabannya. Memang butuh sabar, butuh menunggu lama, bahkan penjelasannya baru muncul Desember gitu ya, sebab-sebabnya apa. Tapi coba rasakan dengan hati. Rasakan dengan hati, berpikir dengan logika, menggunakan akal sehat. Tetap berpikir jernih gitu loh. Agar nantinya kamu tidak merasa stres, merasa frustrasi dengan hal-hal yang seperti ini. Karena bagaimanapun juga, setiap manusia itu akan diuji dengan drama-drama yang berbeda. Termasuk hal-hal ini. Persiapkan dirimu jika kamu belum mengalaminya. Silakan ambil personal reading berbayar kalau memang hanya ingin energi kamu saja yang ketarik. Terima kasih ya Cancer, kita ketemu di energi yang lain. Bye!